Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Triadi dengan NIM 0104202039 dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5 kelas B. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang objek kajian hadis. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Jadi, objek kajian hadis ini merupakan salah satu objek kajian yang terpenting dalam hadis. Nah, yang pertama adalah al-iman atau kepercayaan dengan berbagai aspek kandungan di dalamnya. Dalam beberapa hadis Nabi yang dirawayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah adalah iman itu memiliki 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan syahadat, yaitu tiada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah atau yang paling ringan adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Al-Quran dan hadis tentang iman menyatakan secara tegas bahwa iman selalu terkait atau dikaitkan dengan amal soleh dan akhlak. Nah, korelasi antara iman dan kehidupan bersifat inheren dan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Paradigma yang ini menyimpulkan bahwa keimanan seseorang Muslim tercermin dan dapat diukur dari aktivitas sosialnya sehari-hari. Nah, pribadi yang beriman bukanlah individu yang menjaga jarak dengan individual sosialnya atau tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya di mana ia berdomisili. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang etika-etika dalam menjalankan sebuah kehidupan dalam kehidupan sosial kita, baik itu dalam silaturahmi, bertetangga, berpolitik, menerima tamu, apa larangan dalam Islam itu tentang korupsi, korelasi, dan nepotisme. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu etika silaturahmi. Dari Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, dan diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, jadi apabila kita memutuskan atau kita memutuskan atau bahkan merusak silaturahmi kita dengan saudara kita, baik itu yang seiman maupun yang tidak, maka kita tidak akan masuk surga. Karena kita kan juga harus ada menjalin ikatan silaturahmi atau ikatan saudara dengan yang non-muslim walaupun hanya sekedar saja. Nah, selanjutnya adalah etika bertetangga. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan, yang artinya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Rasulullah sampai demi Allah sampai 3 kali mengulanginya, karena ini merupakan sesuatu yang sangat parah atau sangat bahaya apabila kita kerjakan. Maka dari itu, apabila kita bertetangga, sudah wajib bagi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk tetangga kita. Karena apabila terjadi sesuatu hal yang buruk kepada kita, maka tetangga kita lah yang lebih dahulu tahu mengenai kita. Selanjutnya ada etika berpolitik. Nah, dalam hadis dijelaskan, tidak Abu Dzar, engkau orang lemah, ketahuilah, jabatan itu amanah. Ia kelak di hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan benar dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar pula. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pendapat saya tentang hadis ini, Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar bahwa apabila ia tidak dapat mengemban suatu jabatan, maka lebih baik tinggalkan saja, daripada jabatan itu kelak di akhirat akan menjadi kehinaan dan penyesalan baginya di akhirat kelak. Jadi, pelajaran apa yang kita dapat petik dalam hadis tersebut? Apabila kita tidak dapat mengemban suatu tugas, maka lebih baik kita tinggalkan daripada tugas itu atau jabatan tersebut menjadi beban di kita atau menjadi kehinaan bagi kita di akhirat kelak. Nah, dan apabila sesuatu yang tidak ahlinya jatuh kepada tangannya, maka tunggulah kehancuranmu. Selanjutnya, ada etika menerima tamu.
Dari Abu Suraih bin Ka'bi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nah, apabila kita mendapat seorang tamu atau tamu berkunjung ke rumah kita, maka hendaklah kita untuk menjamunya siang dan malam. Atau dengan artian kita memberikan sebisa mungkin untuk memberikan kesenangan agar dia lebih senang untuk berkunjung ke rumah kita. Sehingga apa yang terjadi di rumah kita tidak menjadi omongan buruk baginya di luar sana. Seperti peribahasa, tamu adalah raja. Nah, selanjutnya ada yang namanya larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa, sebab korupsi merupakan suatu penyelewengan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kolusi merupakan suatu persekongkolan rahasia untuk maksud dan tujuan yang tidak terpuji. Dan nepotisme merupakan suatu kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri dalam suatu jabatan di lingkungan pemerintah. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dalam arti merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia, dan penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan rapuhnya kualitas moral. Dalam hadis sudah dijelaskan, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Al-Aswad bin Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Ayyashi dari Laits, dari Abu Al-Khattab, dari Abu Zur'ah, dari Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan disuap dan perantaranya. Nah, jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa suatu hal yang buruk itu tidak baik untuk dilakukan. Apalagi kita untuk memilih-milih jabatan atau mengambil orang yang kita sudah kenal atau bahkan saudara kita sendiri untuk menjadi jabatan, untuk menaikkan dia ke jabatan yang lebih tinggi. Apalagi kita untuk melakukan korupsi sudah jelas dosanya, yaitu korupsi ini kan kita menyelewengkan sesuatu yang bukan hak kita, bukan hak pribadi kita, tapi kita mengambil hak tersebut gitu untuk kepentingan pribadi kita. Nah, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini, pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Saya Bagus Triadi dari kelas MDB semester 5. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.